Dari Protestan, Bang. Gerejanya, Silakan. gereja. Dari Rehoboth, Bang. Oke. Minta jelaskan mengenai ini, apa namanya, satu tubuh banyak anggota itu, Bang. Oh ya, satu tubuh. Menurut Oke. Dari 1 Korintus 12 ya. Iya, tubuh Kristus itu kan banyak anggota tapi satu tubuh. Oke. Kalau kita baca semua, siapa di sini mau baca ya? Bantu dulu. Kisah lagi. 1 Korintus 12. Oh ya, Sofi, kisah 1 Korintus 12 mulai dari ayat 12. Selanjutnya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Oke, satu tubuh. Yesus omong tentang apa di sini, Ebot? Gereja atau tidak? Tubuh ini. Paulus omong tentang gereja atau tidak? Ebot? Tidak tahu, Romo. Oke, satu tubuh. Itu komparasi Paulus tentang gereja adalah tubuhnya. Sandingkan ke Kolose 1 ayat 18. Garis bawahi kata tubuh tadi. Nanti pulang ke 1 Korintus. Kolose 1 18. Galatia. Maaf, Galatia 1. Kolose, maaf. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung, yang utama. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ebot, omong tentang gereja di sini atau tidak? Di dalam 1 Korintus 12. Omong tentang gereja sebagai tubuh Kristus atau tidak? Ya, membicarakan tentang gereja. Oke, tentang gereja. Jadi Paulus mengkomparasikan gereja itu sebagai tubuh dan Kristus adalah kepala. Dari Kolose tadi sangat jelas, dia adalah kepala tubuh, yaitu gereja. Tubuh itu gereja. Oke, pembanding lain, Efesus 1, 22-23. Tubuh itu apa? Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, Ebot, gereja adalah tubuhnya siapa? Barusan dibaca tadi. Ebot. Kristus ya. Tubuh Kristus. Dan sekarang kita tanya, tubuh Kristus ada berapa? Loncat ke Efesus 2 ayat 16. Ada berapa tubuh? Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan dipersatukan semuanya. Kalau kita baca dari 12 yang jauh dan dekat dan semua, baca dari 12 supaya bisa mengerti. Dan semua ini disatukan dalam satu tubuh, dan tubuh tadi Ebot bilang adalah gereja. Berarti kalau satu tubuh ada berapa gereja, nanti kita pertanyakan. Oke, lanjut. Dibaca dari ayat 12-nya. 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa penghargaan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh
sudah jadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah Oke, oleh itu salib, cukup. dengan Ebot, melenyapkan. oke, Ebot. Berarti seluruh yang jauh dan dekat, yang bermusuhan dan tidak. Orang Israel bilang keselamatan hanya di mereka. Runtuhkan semua tembok pemisah dalam pengertian itu. Maka semua disatukan dalam satu tubuh. Artinya pertanyaan saya untuk Ebot. Ada berapa gereja? Ada satu, Bang. Dan satu ini didirikan di atas dasar siapa? Ayat 10, ayat 20 ini. Di atas dasar Yesus Kristus. Ya, jemaah. Tunggu dulu, tunggu Jemaat. dulu. Bukan Yesus Kristus. Sebentar dulu, Ebot. Baca dulu ayat. Sofia ayat 20. Paromo. Ayat 20, lanjut ke 20. Dari Efesus 16 2 ke 20. ayat 20. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke. Pertanyaan saya, Ebot. Dikatakan gereja-gereja atau gereja dalam singular? Ya, gereja atau jemaat atau apa umat Jangan dulu Allah. jemaat. Jangan. Hati-hati dengan kata jemaat. Karena diterjemahkan ke Indonesia pakai kata jemaat. Oke. Gereja itu asamblea, persekutuan. Oke. Dalam pengertian itu. Hanya diterjemahkan ke Indonesia sebagai jemaat. Kalau seandainya, Ebot, engkau adalah gereja? Ya, gereja juga, Bang. Kalau engkau mati, gereja juga mati? Gereja nggak mungkin mati karena Jangan bilang mungkin mati, maksudnya. Makanya kita adalah anggota gereja. Gereja tetap ada satu saja. Gereja yang didirikan oleh Kristus satu saja. Kalau bilang saya adalah gereja, kalau saya mati, gereja juga mati. Tidak mungkin kan? Tetapi di sini dikatakan saya adalah anggota gereja. Tetapi gereja, anggotanya ini, dari gereja yang banyak atau gereja yang satu saja? Ebot. mungkin kalau saya berpikir itu tidak membicarakan gereja tapi membicarakan jemaat orang percaya, Bang. Aduh, begini. Jangan hanya bilang orang percaya, setan juga percaya. Tapi setan tidak ada dalam gereja. Ebot, hati-hati dengan bilang semua orang yang percaya kepada Allah. Setan juga percaya. Maksudnya engkau hati-hati dengan statement seperti itu. Bandingkan Yakobus 2 ayat 19. Setan percaya dan tunduk atau gemetar atau tidak. Jadi engkau bilang semua orang yang percaya adalah jemaat, adalah gereja. Bagaimana setan ini? Sofi, Yakobus 2:19, 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yang membedakan itu bukan dipercayanya. Percaya yang membawa engkau tetap bersatu. Kisah 2 ayat 44. Semua yang percaya mereka berpecah-pecah atau semua yang percaya tetap bersatu? Iya, makanya Dan itu. Kalau engkau bilang pakai standar percaya adalah jemaat, cukup dengan percaya, selesai. Engkau harus bersatu. Satunya di mana? Ya satu gereja. Buat apa buka denominasi kalau hanya bilang satu gereja yang Tuhan bangun? Baca 44 ini.
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan Cukup, segala Sofi. kepunyaan Cukup, mereka, tetap segala bersatu. bukunya. Ebot. Jadi bersatu di mana nih? Bersatu satu persekutuan, Bang. Persekutuan ini namanya Romo. apa? Di Gereja atas yang batu Kristus karang punya ini tuh yang mana? kudirikan. Oh. Yang Kristus punya gereja? Iya, Kristus apa punya gereja? namanya? Dia kan sebagai kepala gereja, gambaran bahwa maksudnya dia kepala Tidak, gereja tidak. lah, Kristus istilahnya dirikan kepala gereja? atas umat. Kristus dirikan gereja? Ya, dia kan dasarnya itu, Romo. Tidak, tidak. Pertanyaan bukan itu. Dia dirikan gereja? Iya, dia dirikan gereja, Romo. Kalau begitu kenapa tidak percaya gereja yang dia dirikan? Percayalah, Romo. Kenapa tidak ada di dalam gereja yang dia dirikan? Ya udah terjawab itu, Romo. Maksudnya apa namanya? Maksudnya Romo bilang kan tadi banyak anggota, itu adalah gereja yang terdiri dari itu. Terima kasih, Romo. Bukan. Satu gereja Lanjut lagi. banyak anggota. Seperti mata tidak mengatakan saya terpisah dari tubuh. Seperti tangan tidak bisa mengatakan saya lebih penting. Maksudnya seperti ini. Di dalam gereja yang satu itu semua kita berpartisipasi. Makanya gereja adalah komuni partisipatif dari semua anggotanya. Tetapi engkau jangan keluar dari situ. Engkau tetap ada di situ, hanya peranmu berbeda. Peranmu sebagai imam, peranmu sebagai kepala keluarga, peranmu sebagai yang punya profesi seperti ini, peranmu sebagai lektor, dan itu kita punya peran. Mata untuk melihat, mulut untuk berbicara. Ini yang di dalam satu tubuh ini, satu gereja ini, kita punya peran partisipasi yang berbeda. Bukan kita pisahkan. Masa sih mata bilang, saya mau memisahkan diri dari tubuh, saya bangun saya punya gereja sendiri. Dia dia keluar dari mata keluar dari tubuh itu, kepala itu, dan dia taruh dia sendiri sana. Tidak bisa. Mata tidak akan berfungsi tanpa tubuh. Kira-kira seperti itu ya, Ebot. Anggota gereja, anggota tubuh itu perannya berbeda. Ya, Masa saya pergi berperan sebagai kepala keluarga? Nggak mungkin kan? ya apa namanya? Ada tugas-tugas diaken dan semua itu, Romo ya. Ada ya Ada di presbiter, ada imam, ada diakon, ada uskup. ada aturan gereja juga yang perlu dihormatin. Bagaimana kalau jemaatnya tak benar? Ya, terima kasih, Romo. Ya, tapi jangan lupa Kristus punya gereja dan itu hanya satu. Saya hanya kasih pesan itu aja ke Ebot. Carilah kebenaran dan kebenaran akan memerdekakanmu. Atau 1 Timotius Amin, 2 Romo, amin. ayat 4 yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Sofi, 1 Timotius 2 ayat 4. Jangan lupa cari kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya jangan selamat bodoh. Selamat tetapi tahu sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Ebot, carilah kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan. Ya, terima kasih, host. Terima kasih semua. Misi dulu nih, host ya. Ebot, Oke. Ebot, saya mau tanya dulu. Ebot, Yesus mendirikan gereja apa, Ebot?
Tadi Yesus Ya, mendirikan gereja kan? Mendirikan gereja apa dia? Kita tanya Romo kita lah, saya lihat ya. ya misi ya. Kita Masih biarkan pusing dia, kita Romo. refleksi lah. Belum Saya belum kasih mengerti PR dia, tahu. Romo. Tadi dia sudah hilang. Dia sudah tahu, jawaban dia sudah tahu. Ya udah saya